Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah semuanya rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sekitar 2 pekan lagi, maka jika ada umur yang panjang, Allah berikan kita kesempatan, kita akan kembali bertemu dengan syahrul Ramadan. Oleh karena itu, Masjid Al-Badar memberikan pembekalan kepada jamaah. Maka panitia meminta kepada saya memilih judul-judul yang berkaitan dengan Ramadan. Ada beberapa judul yang diajukan untuk dipilih. Alhamdulillah, malam hari ini kita pilih judul kajian kita yang telah ditetapkan oleh pengurus, kondisi salaf di bulan Ramadan. Kondisi salafus saleh di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, tidak diragukan lagi bahwa salafus saleh atau generasi awal umat Islam adalah sebaik-baik suri tauladan bagi kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Maka tentu mempelajari kehidupan mereka adalah ilmu dan motivasi bagi kita untuk meneladani mereka. Apalagi mempelajari dan membaca kehidupan mereka di bulan Ramadan. Ini diharapkan bisa menjadi lentera bagi kita semuanya. Bagaimana seharusnya seorang muslim di bulan suci Ramadan. Tentunya kita tidak bisa menceritakan semuanya. Saya akan pilih beberapa riwayat-riwayat dari salafus saleh, khususnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tentang keadaan dan kondisi mereka di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama, kita bersama sahabat Abdullah bin Amru ibnul As radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Amru bin As ini, jamaah, terkenal orang yang paling kuat ibadahnya. Sangat kuat ibadahnya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang mengisahkan itu. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amru bin As sendiri. Dia bercerita. Kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumul lail? Wahai Abdullah, betulkah berita yang sampai kepada saya bahwa engkau selalu puasa di siang hari dan sholat malam? Jadi sampai cerita kepada Rasulullah SAW tentang kuatnya ibadah Abdullah bin Amru bin As ini.
Maka beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "La taf'al." Jangan lakukan itu. Jadi dia tiap hari puasa. Ini sebelum Ramadan, ya hari-hari biasa di luar bulan Ramadan dia tiap hari puasa sunat dan tiap malam sholat tahajud. Sepanjang malam itu, semalaman penuh dia sholat non-stop. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La taf'al. Jangan begitu. Sum wa aftir. Qum wa nam. Berpuasalah sehari, berbukalah. Diselang-seling kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholatlah engkau dan juga tidur. Dia tidak pakai tidur, sholat sepanjang malam sampai subuh. Ini luar biasa sekali. Sangat kuat ibadahnya. Fa inna li jasadika 'alaika haqq. Wa inna li 'ainika 'alaika haqq. Wa inna li zawjika 'alaika haqq. Wa in lazuruka 'alaika haqq. Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin 3 ayyam. Fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihha. Fa inna dzalika siyamud dahra kulluh. Apa kata Nabi SAW? Jangan lakukan itu. Puasalah dan berbukalah. Jangan tiap hari kamu puasa. Sholat malam silahkan, tapi tidur juga. Kenapa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya tubuhmu, jasadmu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Apa? Haknya jasad untuk istirahat. Jasad tubuh kita punya hak untuk makan. Punya hak untuk istirahat. Dan matamu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Hak untuk istirahat tidur. Serta istrimu punya hak juga yang harus engkau perhatikan. Kalau engkau ibadah saja terus, lalu melalaikan hak istrimu, ini tidak boleh. Cukup bagimu berpuasa setiap bulan itu 3 hari. Nah, ini yang dikenal dengan ayyamul bid. Cukuplah engkau berpuasa setiap bulan itu 3 hari. Fa innalaka bikulli hasanatin asyru amsalihha. Karena sesungguhnya bagimu untuk setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan pahala. Berarti kalau 3 hari dapat 30. Itu sudah sama dengan puasa satu bulan. Kalau setiap bulan puasa 3 hari, kata Nabi SAW, fa inna dzalika siyamud dahri kulluh. Itu sudah sama dengan berpuasa setahun penuh. Karena nilainya sama dengan satu bulan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu? Fasyaddatu fashuddida alayya. Tapi aku paksakan diriku, maka diperketat, diberatkan pula atasku. Qultu, aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Saya dapatkan diri saya kuat melakukan lebih daripada itu. Lebih dari 3 hari tiap bulan. Saya bisa lakukan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, fasum sama Nabi Allah Daud. Kalau begitu, kalau kamu kuat, berpuasa dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Wala tazid alaihi. Jangan lebihkan daripada itu. Qultu, kata Abdullah bin Amru, wa makana siyamu nabiyillahi Daud. Apa itu puasa Nabi Daud? Qala nisfud dahar. Puasa Daud itu sama dengan puasa setengah tahun. Karena sehari puasa, sehari tidak. Nah berarti itu sudah sama dengan setengah tahun. Dan dia paksakan dirinya puasa Daud. Terus. Apa kata Abdullah setelah itu? Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabir. Atau ba'dama kabur. Setelah dia tua, Abdullah berkata, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tua, sudah 70-an, maka dia berandai-andai, ya Allah, andai saja dahulu saya terima rukhsah keringanan yang diberikan oleh Nabi.
Kenapa? Karena dia sudah memaksakan dirinya untuk puasa Nabi Daud. Lalu Rasulullah wafat dan dia dalam kondisi seperti itu. Dia tidak mau lagi meninggalkan itu. Kalau dia tinggalkan puasa Nabi Daud berarti menurun. Dan dia tidak mau. Tapi dia dari satu sisi dia tidak sanggup lagi. Maka dia menyesal. Kalau saja dahulu dia turuti. Keringanan yang diberikan oleh Nabi cukup berpuasa 3 kali dalam sebulan. Mungkin sudah tua pun dia tidak akan merasa keberatan. Ini yang menyesalnya dia. Kenapa? Dia menyesal tidak bisa lagi seperti dulu melakukan puasa itu waktu dia muda. Nah, di sini juga ada pelajaran Bapak Ibu jemaah semuanya. Subhanallah, ajaran Islam itu indah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang penting itu rutin istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun 3 bulan puasa sunat 3 kali dalam sebulan, cuma 3 hari dalam sebulan. Tapi kan dia tidak berat. Sehingga kita tiap bulan ringan melakukannya. Pahalanya sama dengan puasa satu tahun. Kalau setiap bulan kita lakukan, subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain disebutkan, ahabbul a'mal ilallah atau afdalul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha wa in qalla. Yang rutin, continue. Walaupun sedikit. Riwayat ini saya bacakan untuk menggambarkan bagaimana kuatnya ibadah sahabat ini. Nanti ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, di dalam riwayat lain sahabat Abdullah bin Amr bin As ini juga di Sahih Bukhari. Kata dia, ankahani abi imra'ata dzata hasabin. Ayahku menikahkan aku dengan perempuan yang memiliki kedudukan. Dalam riwayat lain disebutkan kecantikan dan kedudukan. yakni perempuan, wanita yang mulia lah. Dari keluarga yang terkenal, terpandang. Dinikahkan dia oleh ayahnya. Nah, sebagai orang tua, walaupun anaknya sudah menikah, Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, dia tetap memperhatikan putranya ini. Maka dia tanya-tanya kepada menantunya bagaimana kondisi suaminya. Ini persis seperti kisah Nabi Ibrahim ya. Yang dulu pernah kita kisahkan, datang kepada putranya Ismail bertanya bagaimana kepada istri anaknya, bagaimana suamimu. Nah, orang tua seperti itu. Ya, kalau kita tanya anak kita, pasti baik saja jawabannya mungkin. Kita nggak tahu bagaimana sebenarnya, kita tanya kepada istrinya. Nah, apa kata Abdullah bin Amr di sini? Fakana yata'ahadu kanatahu fayas'aluha an ba'liha. Amr bin As bertanya kepada menantunya, menanyakan bagaimana suaminya. Nah, ini mertua yang benar, yang baik itu. Dia tujuannya bertanya apa? Agar jangan sampai anaknya ini, ya, suami dari menantunya ini, anaknya ini nanti salah. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Bagaimana suamimu? Bagaimana keadaannya? Bagaimana perlakuannya kepadamu? Ditanyakan oleh Amr bin As tentang anaknya. Kalau dia tanya kepada Abdullah, mungkin dia tidak dapatkan yang sebenarnya. Tapi istrinya ini seorang wanita yang punya kedudukan. Di beberapa riwayat juga disebutkan kaya, cantik. Ternyata dia juga wanita yang salihah. Tidak ada yang buruk-buruk disebutkannya. Apa kata dia? Ni'mar rajuli min rajul. Dia adalah sebaik laki-laki. Dipujinya. Tapi kata dia, lam yata'lana firasyan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainah. Hanya saja dia tidak pernah tidur bersama kami. Tidak pernah lam yufattish, kanafa itu, yufattish itu kalau kita terjemahkan secara tekstual memeriksa. Fatasa yufattishu, kanafa itu pakaian. Dijelaskan oleh para ulama, dia tidak pernah meraba istrinya sama sekali, menyentuh istrinya. Tidak pernah. Ini bahasa kinayah, sindiran. Ini adab. Yang bertanyakan mertuanya, dia jaga bahasanya. Maksud menantunya ini,
Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah menyentuh dia, berhubungan badan dengan dia. Ini maksudnya, tapi karena dia wanita yang beradab, dia jaga bahasanya, dia tidak sampai dengan vulgar. Dia berikan dengan ungkapan saja. Dia tidak pernah tidur di tempat tidur kami, tidak pernah juga memeriksa pakaian kami. Maksudnya itu tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggauli. Nah, ini maksudnya. Jadi nafkah biologis tidak diberikan. Ada apa ini? Lalu disebutkan di dalam hadis Bukhari tersebut, falamma tala dzalika alaihi dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu terus, mana tahu ada perubahan pada putranya ini. Ternyata enggak juga. Abdullah bin Amr ini masih sibuk dengan ibadahnya saja. Ibadah terus dia. Enggak peduli dengan istrinya. Apa kata dia di sini? Falamma tala dzalika alaihi dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kondisi keadaan seperti itu berjalan sekian lama, lalu dia mengadulah kepada Nabi. Yang mengadu bukan sang istri itu, menantunya enggak, dia langsung ayahnya ini. Dia sebutkan, dia ceritakanlah kepada Nabi. Kenapa? Kata para ulama, karena dia khawatir nanti anaknya ini berdosa. Dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati putranya. Khawatir dia, takut dia. Ini kan hak istrinya ini, tidak ditunaikan. Walaupun dia rajin ibadah, ini wajib. Ibadahnya sunnah cuma. Sholat tahajud, puasa sunat. Sementara ini hak yang wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Walaupun alasannya ibadah, tapi nggak boleh ibadah yang wajib dikalahkan dengan ibadah sunnah. Maka karena dia takut anaknya berdosa, dia sebutkanlah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang tua itu. Tanggung jawab secara agama pada anaknya tidak lepas sampai akhir hayat. Mungkin secara harta anak sudah mandiri. Kita tidak ikut campur lagi. Tapi secara agama kita berkewajiban meluruskan dia kalau salah. Memperbaiki dia. Mencari solusi untuk dia. Ini kan dicarikannya solusi untuk anaknya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, Alqini bihi. Pertemukan saya dengannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa dia biar saya bertemu dengan dia. Falaqituhu ba'd, kata Abdullah bin Amr, setelah itu saya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal kaifa tasum. Ditanyalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kamu puasa? Qala kulla yaum. Setiap hari ya Rasulullah, semangat dia. Kalau tiap hari puasa tentu gimana dia mau menggauli istrinya lagi. Ya. Kemudian ditanya lagi, kaifa takhtim? Bagaimana kamu mengkhatamkan Al-Quran? Qala kullu lailah, setiap malam. Berarti dia siang dia habis puasa, malam dia habis baca Al-Quran, dan itu dalam sholat. Jadi gak ada lagi dia menyentuh istrinya. Ini luar biasa sekali. Tapi walaupun itu ibadah, hanya karena dia tidak tepat, tetap tidak boleh. Ada hak yang dilalaikan. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sum fi kulli syahrin salasah. Berpuasalah kamu di setiap bulan itu 3 hari saja. Wa qra'il Qur'an fi kulli syahr. Khatamkan Al-Quran itu tiap bulan. Sekali sebulan. Berarti 1 juz sehari, 1 juz sehari. Gak berat-berat Rasulullah menyarankan. Lihat ya, ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kalau kita rutinkan, luar biasa. Wah, saya ini tiap bulan harus khatam 3 kali. Nah, mungkin cuma sebulan mungkin sanggup. Bulan kedua, bulan ketiga udah berat terasa. Rasulullah nasihatkan. Cukup 1 juz saja 1 hari kita baca. Nah. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Qala qultu utiku akthar min dhalik. Dijawab oleh Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih daripada itu ya Rasulullah. Sum afdalas saumi sauma Daud. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Kalau kamu sanggup lebih daripada itu, berpuasalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Waqara. Kemudian kata beliau, waqara fi kulli sab'i layali marrah.
dan khatamkanlah Al-Quran itu setiap 7 malam. Berarti 1 minggu. Nah, kalau tadi 1 bulan karena dia merasa sanggup, apa kata Rasulullah? Oke, baik. Sekarang kalau memang kamu sanggup lebih daripada itu, khatamkan setiap 1 pekan, setiap 7 malam. Nah, bagilah, anggaplah 6. 1 hari itu 5 juz, 5 juz atau 4 juz. Dan itu berat kalau kita ya. Tapi kalau para penghafal Al-Quran itu biasa. Memang murojaahnya, bagusnya seorang penghafal Al-Quran itu mengulang-ulang setiap 1 pekan khatam. Setiap 1 pekan khatam. Jadi bisa lengket di kepalanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu kata dia, "Falaitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzaka anni kabirtu wa dha'uftu." Fakana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-sub'a min al-Qur'an bin nahar walladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar liyakuna akhaffu alaihi min al-lail. Apa kata dia? Menyesal sudah itu dia. Andai saja saya terima dahulu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah saya tua, saya lemah, saya tidak bisa lagi berkomitmen melakukan puasa Nabi Daud dan menghatamkan setiap bulan itu. Nggak bisa lagi, udah setiap hari itu. Kan dia katakan setiap hari. Atau 7 hari itu. Maka kata dia, setelah dia tua, Abdullah bin Amr bin As, siang hari dia baca 1/7 Al-Quran. Dia bagilah 1/7 dia baca siang harinya, agar malam harinya dia bisa ulang-ulang untuk sholatnya. Itu di masa tua dia. Tapi tetap dia bersemangat untuk beribadah. Nah, di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa ibadah sunnah itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melalaikan kewajiban. Seperti menafkahi istri, termasuk nafkah batin itu, istilah kita kan orang Indonesia nafkah batin. Ya, menggauli istri itu hak dia yang wajib ditunaikan oleh suami. Tidak boleh dia ada alasan, saya mau puasa, saya mau ibadah. Tidak boleh. Rasulullah SAW menasihati, bahkan mengatakan sesungguhnya istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Nah ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini juga pernah berkata dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Hubairah, "Li'an adma'a dam'ata min khasyatillahi azza wa jal ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar." Kata dia, kalau saya meneteskan 1 tetes air mata karena takut kepada Allah, lebih saya cintai daripada bersedekah 1000 dinar. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena menangis takut kepada Allah itu susah. Lebih berat daripada bersedekah. Bersedekah orang banyak tahu. Sehingga dorongan untuk bersedekah itu kuat. Orang banyak motivasi. Teman kita juga bersedekah. Keluarga kita bersedekah, kita termotivasi. Dan kadang rentan juga itu riya. Ingin dipuji. Tapi menangis karena takut kepada Allah itu biasanya terjadi ketika kita seorang diri. Makanya sangat besar keutamaan menangis karena takut kepada Allah itu. Di dalam hadis ada disebutkan ada 2 mata, ainan la tamussuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Ainun batat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur karena berjaga di jalan Allah. 2 mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini keutamaan menangis karena Allah. Ketika seseorang itu bangun di tengah malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, beristighfar, mohon ampun. Gak ada yang tahu, cuma dia. Bahkan mungkin istri anaknya tidak tahu. Tapi dia menangis karena Allah. Ini menunjukkan keikhlasan. Makanya orang yang seperti ini, kata Nabi SAW di dalam hadis lain, termasuk 7 golongan yang kelak diberi naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah seorang diri. Tidak ada yang lainnya. Hanya dia saja berzikir kepada Allah. Lalu menangis dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya ibadah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini wafat usianya 72 tahun. Nah, di antara riwayat yang berkaitan dengan Ramadan dari beliau, yaitu di dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad sahih, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-saimi inda fitrihi la da'watun ma turad. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa itu saat berbuka ada doa dia yang tidak ditolak oleh Allah. Maka Abdullah bin Amr bin As setiap berbuka itu dia berusaha selalu berdoa. Tidak dia sia-siakan. Di antara doa beliau sebagaimana di dalam hadis lain, ya riwayat lain dari salah seorang tabi'in, qala Ibnu Abi Mulaikah berkata, sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu idza aftar. Aku mendengar Abdullah bin Amr bin As apabila dia berbuka, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu, an taghfirali, agar engkau ampuni aku. Nah, tabi'in ini dengar langsung sahabat Abdullah bin Amr bin As ini berdoa dengan doa ini saat dia berbuka puasa. Nah, ini keteladanan bagi kita bahwa mereka para salafus soleh itu berusaha betul-betul memanfaatkan waktu-waktu yang punya keutamaan itu. Salah satunya apa? Saat berbuka. Dan itu tidak disia-siakan. Bahkan beliau sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa itu, inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watun la turad, doa yang tidak ditolak. Dia yang meriwayatkan langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia amalkan. Maka dia berusaha selalu berdoa ketika berbuka puasa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang tidak ditolak oleh Allah doanya. Al-Imamul Adil, doa pemimpin yang adil. Was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa saat berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Doa 3 orang ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah sahabat yang lain, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini mendampingi atau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun. Maka dia banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat bagaimana sahabat Anas dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Di dalam Sahih Muslim, sahabat Anas meriwayatkan, dia bercerita. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Kata sahabat Anas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari di bulan Ramadan. Ini dia salat yang kita kenal, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah salat sendiri di masjid. Faji'tu faqumtu ila jambih. Aku melihat beliau salat, aku langsung datang. Dan aku ikut salat berdiri di sampingnya.
Wa ja'a rajulun akhar faqama aidan. Datang lagi sahabat yang lain dan berdiri juga di saf, ikut salat juga. Berimam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kunna ruhta. Sehingga kami berjumlah beberapa orang. Jadi sahabat berdatangan. Jadi begitu sahabat itu memang berusaha melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin melakukannya juga. Apalagi sahabat Anas ini sehari-hari beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pantau terus. Ketika dia lihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid dan sholat malam itu beliau langsung ikut. Dan beliau tidak minta izin karena itu tidak perlu minta izin. Berimam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah berkumpul sahabat yang lain juga. Nah, di sini kita lihat semangat Anas bin Malik ini untuk beribadah di bulan Ramadan. Dia yang pertama, sahabat yang lain menyusul. Demikianlah dahulu salafus saleh, mereka berlomba-lomba untuk menghidupkan malam Ramadan. Falamma hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna khalfahu ja'ala yatajawwazu fis shalah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan atau mengetahui kami ada di belakang dia, karena di zaman itu kalau malam hari penerangan dimatikan di masjid itu. Jadi gelap. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan atau menyadari bahwa ada sahabat-sahabatnya ikut sholat di belakangnya, ja'ala yatajawwazu fis shalah. Beliau pun mempersingkat sholatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sendiri itu panjang sekali. Beliau pernah baca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Bayangkan. Satu juz saja, udah pegal-pegal rasanya kaki kita kan, sholat dengan imam. Bagaimana kalau sampai 5 juz lebih itu? An-Nisa 5 juz lebih 3 lembar. 3 lembar sedikit, lebih pula sedikit. Nah, bayangkan. 5 juz, ya. Jadi kalau kita dengar ada riwayat salafus saleh yang menghatamkan satu malam seperti tadi siapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya. Mungkin saja tidak, itu kan di Sahih Bukhari itu. Kenapa? Karena mereka sholat itu memang kuat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan para sahabatnya sholat di belakang dia persingkat sholat. Lalu dia tutup, selesai, thumma dakhala rahlahu. Lalu beliau masuk ke rumahnya. Fasalla salatan la yusalliha indana. Lalu beliau lanjutkan sholat sendiri. Karena dia tidak mau memberatkan sahabat-sahabatnya. Qulna lahu hina asbahna. Lalu besok paginya kami berkata kepada beliau. Nah, sebelum kita dengar apa perkataan mereka kepada Rasulullah SAW, kita dengarkan dulu azan. Setelah itu kita lanjutkan. Silahkan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah Anas bin Malik tadi yang sholat malam di bulan Ramadan bersama Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mempersingkat sholatnya, kemudian beliau tinggalkan dan setelah itu tidak sholat bersama mereka lagi. Besoknya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Afatinta lana al-lailah?" Wahai Rasulullah, apakah tadi malam engkau merasakan atau menyadari kami ikut sholat bersamamu? Lalu kata Rasulullah SAW, "Na'am, dzakal ladzi hamalani 'ala alladzi sana'at." Ya, karena itulah tadi malam aku meninggalkan kalian, mempersingkat sholatku, lalu aku sholat sendiri. Nah, ini juga menjadi dalil sholat tarawih itu tidak wajib. Sholat malam itu tidak wajib. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Kalau dirutinkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah khawatir itu akan menjadi wajib. Karena biasanya ibadah yang dirutinkan oleh Nabi itu menjadi wajib. Dan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Maka beliau hanya sholat beberapa malam
dengan sahabat-sahabatnya, kemudian setelah itu beliau sholat sendiri. Agar apa? Agar mereka tahu bahwa itu tidak wajib sholat berjamaah. Namun walaupun tidak wajib, tetap keutamaannya sangat besar. Ya, keutamaannya sangat besar karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang menghidupkan, yang sholat malam Ramadan, qama Ramadan, sholat malam, sholat qiyam, dengan keimanan dan ikhlas, maka diampuni dosa dia yang telah lalu. Kemudian juga ada anjuran untuk sholat bersama imam, walaupun tidak wajib. Man qama Ramadana ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa yang sholat malam Ramadan bersama imam hatta yansarif, sampai imam selesai, itu kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lail. Maka dicatat bagi dia pahala sholat satu malam. Nah, sahabat ini karena adanya keutamaan, sahabat Anas ini seorang pemuda. Kita lihat bagaimana seorang pemuda ini berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Kenapa saya katakan pemuda? Karena saat Rasulullah SAW wafat, umur Anas bin Malik baru 20-an. Berarti dia masih sangat muda waktu peristiwa ini terjadi. Karena waktu Rasulullah wafat saja, umur Anas bin Malik itu 20-an. Namun walaupun dia muda, beliau bersemangat untuk bisa menunaikan ibadah, menghidupkan malam-malam Ramadan, dan ini harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Bersemangat untuk menunaikan ibadah. Dan tentunya yang tua harus lebih semangat lagi, biar bisa jadi bekal. Karena namanya sudah tua, butuh bekal lebih banyak. Semuanya butuh bekal. Kemudian dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, fa akhadha yuwasilu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa dzalika fi akhir syahr. Setelah itu di akhir bulan Ramadan, berarti 10 terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuwasil, menyambung puasanya. Maksud menyambung puasa itu tidak berbuka. Jadi di 10 terakhir itu beliau nggak ada berbuka. Tanggal 20 sambung besok 21, 22 puasa tanpa berbuka. Lalu diikuti oleh para sahabat. Fa akhadha rijalun min ashabihi wasilun. Lalu beberapa orang dari sahabatnya ikut pula menyambung puasa tanpa berbuka. Kenapa? Karena semangat mereka ingin mencontoh Nabi SAW. Mereka tahu betul bahwa Rasulullah itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Ketika Rasulullah SAW tahu sahabatnya ikut berpuasa, menyambung puasa tanpa berbuka itu, Nabi SAW berkata, ma balu rijalun yuwasilun. Kenapa ada orang-orang ini ikut-ikutan nyambung puasa? Innakum lastum mithli. Kalian bukan seperti saya. Nah, di sini ada faedah. Hukum asal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hukumnya juga adalah syariat dan ibadah bagi kita umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi. Nah, di sini ada dalil. Menyambung puasa itu khusus untuk Nabi SAW, tidak boleh kita melakukannya. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini mengatakan, kenapa ada orang-orang mabalu rijal yuwasilun? Kenapa ada orang-orang yang menyambung puasanya tanpa berbuka? Wisol namanya, puasa wisol. Innakum lastum bimithli. Kalian tidak sama seperti saya. Jadi ini juga menjadi bantahan bagi sebagian orang, ada yang mempraktekkan puasa, misalnya puasa wisol, puasa tanpa henti untuk mencari kesaktian, katanya lah karomah dan segala macam. Ada yang 40 hari 40 malam tidak berbuka puasa terus sampai kurus kering, tidak makan, tidak minum. Nah, ini jelas sekali hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak seperti saya. Baik, kita lanjutkan kisah yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, ini kita persingkat ya karena ada informasi.
ada saudara kita yang akan memeluk agama Islam pada malam hari ini. Insya Allah kita akan menyaksikannya. Jadi saya persingkat, ada sedikit lagi. Sebenarnya ada beberapa kisah sahabat-sahabat yang lain, tapi saya tambahkan, saya izin tambah satu lagi Pak ya. Nah, kita tambahkan satu lagi. Sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sahabat yang terkenal sebagai periwayat hadis Nabi SAW paling banyak. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari sahabat Abu Hurairah, annahu kana wa ashabuhu idza samu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhir siyamana yahfadhuna siyamahum min al-laghwi war-rafath wa qaul az-zur wa min kulli ma yufsiduhu aw yunkisu ajrahu. Adalah Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, qa'adu fil masjid. Mereka duduk di dalam masjid. Mereka sering di dalam masjid. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, nutahhir siyamana. Kita sucikan puasa kita. Maksudnya apa? Yahfadhuna siyamahum, mereka menjaga puasa mereka minal laghwi, dari perbuatan sia-sia. Warrafat, kata-kata yang kotor, yang keji, yang mengandung dosa. Wa qaulaz zur, qaulaz zur juga kata-kata sumpah palsu dan sejenisnya. Wa min kulli ma yufsiduh, dan dari segala sesuatu yang merusaknya atau mengurangi pahalanya. Nah, jamaah semuanya, begini salafus saleh dahulu. Mereka di bulan puasa itu, mereka berusaha menjaga puasa mereka itu dari perkara-perkara yang merusak. Maka mereka katakan, ayo kita di masjid, kita sucikan puasa kita, kita jaga. Karena kalau di masjid, apa yang mereka lakukan? Mereka banyak berzikir, beribadah, baca Quran. Lebih terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba bayangkan atau coba lihat realita bulan Ramadan di tengah kita. Kebanyakan dari kita, walaupun dia berpuasa, banyak habis waktunya, Allahul Musta'an. Banyak habis waktu untuk kesia-siaan. Kadang dia berpuasa, menahan dari makan dan minum, tapi tidak menjaga lisannya dari perkara-perkara yang merusak pahala puasanya. Dari kebohongan, kedustaan, sumpah palsu, menggunjing, menggibah, namimah, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, ini teladan bagi kita. Bahwa di bulan suci Ramadan itu tidak ada tempat yang paling baik untuk menjaga ibadah kita kecuali di masjid. Itu salah satunya. Bukan berarti kita harus di masjid terus, tidak. Tapi itulah teladan kita. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan itu masjid-masjid hidup. Orang banyak termotivasi untuk sering di masjid. Apalagi kalau sudah 10 terakhir. Jangan disia-siakan untuk kita bisa beriktikaf. Kalau tidak bisa beriktikaf, diperbanyak keberadaan kita di masjid untuk beribadah di 10 terakhir itu. Karena kan tidak semua orang bisa iktikaf. Ada orang yang memang bisa libur tugasnya, kerjanya. Ada orang yang dia tetap mencari nafkah. Tidak bisa iktikaf, oke, tidak apa-apa. Baik. Tapi dia tetap bisa memanfaatkan waktu-waktu dia di luar dia mencari nafkah untuk banyak beribadah menjaga puasanya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Thabit ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas dari Zaid bin Thabit. Zaid berkata radhiyallahu anhu, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati. Qultu kam kana bainal adhani was sahur?" Qala qadru 50 ayah. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat lain, jadi sahabat ini mengundang
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur bersama dia. Jadi dia yang menyiapkan sahurnya. Nah, jadi di sini juga makan sahur bersama pada momen-momen tertentu itu boleh. Apalagi misalnya dalam waktu-waktu i'tikaf, sama seperti iftar jama'i, buka puasa bersama. Sebagian orang ada mengatakan lebih baik berbuka bersama keluarga, ngapain buka-buka bersama di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diundang oleh sahabat dan pernah Rasulullah berbuka juga dengan sahabat. Diundang untuk berbuka dan beliau berbuka. Jadi tidak ada masalah. Buka bersama itu juga ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahur bersama ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya. Sahabat Zaid bin Thabit menceritakan, tasaharna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Zaidnya datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur. Yang intinya mereka makan sahur bersama. Lalu, thumma qama ila shalah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri atau pergi untuk menunaikan sholat subuh. Ditanyalah kepada sahabat Zaid ini, berapa jarak antara azan dan sahur? Kam kana bainal azan was sahur? Berapa jarak antara azan dan sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Lalu beliau katakan, qadru khamsina ayah. Seukuran orang membaca 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek, yang sedang. Jadi bacaannya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, bukan pula ayat yang panjang, bukan pula ayat yang pendek. Perkirakan. Ini menunjukkan dekatnya sahur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu subuh. Di sini juga kita dapat pelajaran sunnah ta'khiru as-sahur, sunnah mengakhirkan sahur. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar apa? Agar lebih memperkuat kita untuk berpuasa. Kalau kita sahur jam 2 lalu tidur lagi, kadang terlambat akhirnya subuh. Jarak menahan kita semakin panjang, membuat kita lebih letih dan lelah. Tapi kalau waktunya pendek antara sahur dengan azan itu, dengan waktu sholat itu kita nggak sempat lagi tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung setelah perkiraan 50 ayat, beliau sudah pergi untuk menegakkan sholat. Kemudian pelajaran yang lain, perhatikan di sini, jamaah. Ketika sahabat ini ditanya, berapa ukuran perkiraannya? Dia ukur dengan apa? Perkiraan bacaan ayat. Ini ada sebuah pelajaran yang menakjubkan. Kalau kita kadang-kadang mungkin ditanya, ya mungkin perkiraan antara jarak begini-beginilah. Mungkin pas kita mungkin antara makan, kita sering kalau ditanya memperkirakan waktu itu, biasa kita kaitkan dengan hal-hal yang bukan agama. Tapi mereka ketika ditanya perkiraan waktu itu, mereka kaitkan dengan bacaan sekian ayat. Menunjukkan apa? Menunjukkan hari-hari mereka itu dengan Al-Quran. Ini menunjukkan hari-hari mereka dengan Al-Quran. Ketika ditanya berapa kira-kira? Kira-kira bacaan sekian ayat lah. Karena sudah kebiasaan mereka setiap hari dengan Al-Quran. Akhirnya ketika ditanya untuk menakar sesuatu, ya dengan itu. Kan bisa saja dia kira-kira mungkin sekitar dari jalan dari sana ke sini. Kan bisa saja jaraknya. Tapi beliau mengukurnya dengan Al-Quran. Menunjukkan apa? Salafus soleh dahulu hidup mereka itu dengan Al-Quran. Dan ini harus menjadi cambuk bagi kita. Apalagi Ramadan itu adalah syahrul Quran. Dan tidak perlu kita tunggu bulan Ramadan. Dari sekarang kita sudah mulai memperbanyak bacaan Al-Quran. Paling tidak kata Nabi tadi, 1 bulan khatam 1 kali. Nah 1 malam 1 juz. Itu kita sudah mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sanggup 1 minggu 1 Al-Quran. 1 minggu 30 juz. Baik jamaah semuanya, kita persingkat sampai di sini saja ya. Dan tidak ada pertanyaan karena ada saudara kita yang akan kita bimbing untuk masuk Islam. Jadi bagaimana Pak, apa kita bawa ke depan? Silahkan. Ya, dibawa ke depan. Mungkin panitia atau teman-teman pengurus masjid. Ya, dibawa duduk di sini aja, depan ini nggak apa-apa. Rahmat di sini.
bawa dampingi ya Rahmat.